Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan kalian nontonnya. Oke, hari ini kita bahas lagi lanjutan dari yang kemarin. Kalau kemarin kita bahas lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi bahas hitung jumlah leukosit, yang ini hitung jenis leukosit. Apa sih bedanya? Jadi kalau disebut sebagai hitung jenis leukosit itu adalah penghitungan dari jenis-jenis leukosit yang ada dalam darah berdasarkan proporsinya. Proporsi ini dalam satuan persentase intinya. Jadi persentasenya tiap jenis leukosit dari seluruh jumlah leukosit. Nah, hasil pemeriksaan ini itu bisa menggambarkan lebih spesifik kejadian sama proses penyakit di dalam tubuh, terutama untuk penyakit infeksi. Karena kemarin kan sudah kita bahas di leukosit, di pendahuluan leukosit, bahwa masing-masing jenis leukosit itu punya peran yang berbeda. Nah, jadi bisa ketahuan bisa digambarkan kejadian apa yang ada di dalam tubuh. Tetapi leukosit kan dibedakan dengan adanya inti sel dari eritrosit. Terus kegunaan klinisnya dari hitung jenis leukosit ini apa sih? Jadi hitung jenis leukosit ini sering dilakukan dalam laboratorium klinik sebagai pemeriksaan rutin untuk melihat kenaikan jenis leukosit yang terkait dengan jenis infeksi yang menyerang pada manusia. Jadi membantu diagnosis dalam beberapa kelainan, termasuk tadi infeksi. Jadi membantu diagnosis beberapa kelainan darah, mengetahui perubahan distribusi leukosit berkaitan dengan kelainan yang khas, misalnya infeksi dan leukemia. Hitung jenis leukosit ini juga bahkan bisa membedakan antara infeksi ini infeksi akut atau kronik. Juga bisa sebagai evaluasi pengobatan yang telah diberikan. Nah, terus kalau lanjut, kalau metodenya sama aja kayak yang hitung-hitung yang lainnya. Ada yang manual ini menggunakan hapusan darah, dan ada metode otomatis. Nah, metode hapusan darah dalam manual ini metode yang paling mudah untuk dilakukan menggunakan peralatan yang sederhana. Kalau yang otomatis seperti biasa dengan hematologi analyzer kalau di dalam hematologi, dengan berbagai prinsipnya masih yang 3 kemarin juga, bahkan sama kayak yang dihitung jumlah leukosit, adalah metode impedans atau resistensi elektronik, metode optikal, dan kombinasi dari impedans dan optikal. Kalau yang manual ini dengan hapusan darah, dimulai dari pembuatan hapusan darahnya, kemudian hapusan darahnya pewarnaan dari hapusan darah, kemudian pemeriksaan hapusan darah, dan setelah diperiksa hapusan darahnya, maksudnya ini diperiksa dari kualitasnya, kemudian baru dihitung jumlah leukosit yang ada di hapusan darah. Kita bahas satu-satu ya. Dari yang manual, prinsipnya adalah setetes darah itu dibentangkan berupa dibuat hapusan darah, maksudnya setetes darah dibuat hapusan darah di atas objek gelas, dibentangkan, maksudnya dibikin jadi kayak gini ya. Jadi awalnya ini cuma setetes darah, terus dibentangkan jadi hapusan
di atas objek gelas, lalu diwarnai secara polikromatik. Dengan pewarnaan polikromatik, diperiksa di bawah mikroskop dengan pembesaran objektif 100 kali, dihitung dalam 100% leukosit, dan digolongkan menurut jenisnya. Jadi tentunya alat bahan yang diperlukan adalah gelas objek. Gelas objek tentunya harus bersih, kering, dan bebas dari lemak. Harusnya, sebaiknya menggunakan yang baru agar hasilnya optimal. Jadi ini hapusannya jadinya bagus, cantik. Kemudian penghapusnya, kan ada gelas objek gelas, ada juga gelas penghapus. Sama kayak objek gelas yang ini, cuma yang rata. Jadi dihilangkan sudut-sudutnya. Sudutnya dihilangkan. Kemudian apa lagi ya? Tentunya pewarnaan ya. Perlukan warna. Tergantung catnya mau yang dipakai yang apa, yang pearl, lebih bisa yang mana. Kita bahasnya di pewarnaan, kemudian aquades, alat penghitungnya. Kalau mau lebih mudah pakai alat Dicon, alat differential control. Darahnya bisa darah pena dengan antikoagulan, berarti seperti yang ini darah pena dengan antikoagulan pakai tabung, atau bisa juga dengan darah kapiler, karena yang diperlukan cuma satu tetes. Kemudian ini adalah cara pembuatan hapusan darahnya. Jadi dalam manual pembuatan hapusan darah itu dalam hitung jenis leukosit dimulai dari pembuatan hapusan darah terlebih dahulu, dari pewarnaan, baru pemeriksaan hapusan darah, dan perhitungan jenis leukosit. Untuk pembuatan hapusan darahnya, caranya adalah ini, setetes darah kapiler atau darah pena dengan antikoagulan PDTA diletakkan di ujung salah satu dari objek gelasnya. Kemudian gelas penghapusnya ini gelas penghapusnya ya, jadinya kita sebut sebagai gelas penghapus, dipegang biar sudutnya nih, kelihatannya sudutnya adalah sekitar 30 derajat. Lalu ditarik, dipegang sedemikian rupa sampai tetesan darah ini ada di sudut yang ini. Ditarik, kemudian digeserkan ke arah tetesan darah hingga menyentuh darahnya, terus dibiarkan merata sampai merata. Ini yang habis kayak gini, habis yakin sudutnya, ditarik terus sampai merata. Jadi darah yang awalnya satu tetes ini merata di gelas penghapusnya. Lalu dengan cepat, jadi jangan terlalu lambat dan terlalu cepat sebenarnya, gelas penghapusnya itu digeserkan ke arah yang sebaliknya, digeserkan ke arah dari kita narik tangan, kan dari tadi tarik ke sini terus dorong ke depan, jadi tarik ke belakang terus dorong ke depan, tuh dorong, hasilnya jadi seperti ini. Nah, baru hapusannya ini dikeringkan, bisa di udara atau dengan kipas angin, tapi jangan dengan hembusan napas. Tebal dari lapisan darahnya itu tergantung dari besarnya tetesan darah. Jadi kan kita sebut satu tetes itu sebenarnya tidak tergantung sangat, istilahnya sangat subjektif. Jadi ada tetesan darah besar, ada tetesan darah kecil ya. Jadi tergantung itu tebalnya. Kemudian cepatnya kita menggeserkannya itu juga berpengaruh, sudutnya juga berpengaruh. Kemudian
kalau gerakannya pelan, terus sudutnya lebih kecil dari 30 derajat, itu bisa menghasilkan lapisan yang tipis. Kalau sebaliknya, kalau sudutnya itu lebih besar, penggeserannya cepat, itu bisa menghasilkan lapisan darah yang tebal. Nah, yang kita inginkan dengan hapusan ini adalah leukositnya tidak boleh bergelombol terakhir di ujung ini. Bila terjadi, maka leukositnya tidak representatif, tidak istilahnya representatif itu tidak mewakili. Jadi kalau gerakannya pelan, terus objektifnya kotor, itu bisa menyebabkan hal seperti itu. Terus apa lagi ya? Untuk pengeringan itu memang harus segera. Kalau tidak, eritrositnya bisa mengalami krenasi kalau kelamaan. Krenasi jadi relux. Selain itu, tidak hanya eritrosit, yang kita hitung leukosit juga terpengaruh. Leukosit ini juga akan mengkerut. Di hapusan darah ini memang sebenarnya tidak hanya untuk diskon, tidak hanya untuk diskon itu istilah lain dari hitung jenis leukosit ya, diferensial count. Selain itu juga sering digunakan sebagai konfirmasi kelainan kuantitatif yang ditemukan kalau kita melakukan pemeriksaan darah lengkap menggunakan alat otomatis. Juga perlu dibuat hapusan. Tidak hanya yang manual, kalau kita melakukan hal manual, tapi kalau kita meriksa dengan hematologi analyzer, kemudian ada tanda flag, ada tanda bendera yang indikasinya itu ada kuantitas yang bermasalah, yang abnormal, itu bisa dicek lagi dengan hapusan darah apakah benar seperti itu. Baru masuk ke pewarnaan. Kalau pewarnaan, langkah yang kedua setelah membuat hapusan darah adalah pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan polikromatik. Pewarnaan polikromatik itu maksudnya pewarnaan dengan mencampur 2 atau lebih dari zat warna untuk menghasilkan kontras pewarnaan. Kontras pewarnaan komponen-komponen di dalam sel darah. Contohnya adalah pewarnaan bright, pewarnaan ginseng, apalagi Romanowski, Meagher-Moore, Weissman, dan banyak lagi. Jadi kalau untuk yang akan kita bahas, yang pertama yang paling sering dipakai itu adalah pewarnaan bright. Jadi kalau pewarnaan bright ini dia perlu fosfat buffer fosfat, dan kemudian yang pastinya adalah pewarnaan brightnya atau pengecatan. Terus setelah dibuat hapusan darah tipis tadi, yang kalau yang seperti tadi namanya hapusan darah tipis. Kalau di parasit mungkin kalian juga belajar ya, ada sekali buat itu ada yang tebal, yang tipis. Nah kalau yang untuk ini kita perlu hapusan tipis karena kita mau lihat morfologinya.
bisa difiksasi dulu, boleh juga tidak difiksasi kalau pakai pewarna Android. Kalau difiksasi itu dengan larutan metanol beberapa detik, lalu dibiarkan sampai mengering di udara. Ini sering tidak dipakai kalau untuk warna Android karena warna Android sendiri itu sudah mengandung metanol. 80%-nya adalah metanol. Jadi tergantung nanti kalau kalian praktikum atau kalian bekerja, tergantung prosedurnya yang mana. Jadi setelah keringnya dibiarkan hapusan darahnya ke udara, digenangi preparatnya dengan cat Pride kurang lebih 1 mili. Pokoknya itu sampai hapusan darahnya tertutupi semua. Jadi di hapusannya tertutupi semua, didiamkan selama 1 menit. 1 sampai 3 menit boleh, kemudian ditambahkan 2 mili larutan fosfat buffer pH 6,5. Campurkan secara perlahan, diamkan 2 kali lebih lama dari waktu cat sebelum diencerkan dengan buffer. Kalau ini 1 menit, 2 menit, 3 menit, ini 2 kali lebih lama. Jadi kalau ini 3 menit, berarti ini 6 menit pakai fosfat buffernya. Kemudian dicuci dengan Aquades, dibilas dengan air mengalir, boleh, bisa juga dengan Aquades. Bagian belakang slide bersihkan dengan tisu, biarkan kering angin. Jadi dibersihkan bagian bawahnya, jadi lebih enak dilihat bersih. Kalau nggak dibersihkan, bawah-bawahnya itu bisa bekas cat. Terus sudah, baru dikeringkan tadi ya. Nah, jadi ini perbedaannya, gambarannya ini perbedaan antara sebelumnya itu sudah diwarnai, kalau sebelumnya darahnya aja sudah diwarnai, sudah ada warnanya. Kenapa si light ini sering dipakai? Mungkin perlu kenalan dulu sama lightnya sedikit ya. Kalau teknik warna Android itu pakai 2 warna, Methylene Blue dan Eosin. Makanya dia di situ tadi polychromatic, dia pakai 2 warna. Jadi dia ada perbedaannya dibandingkan dengan Ginsa. Kalau jadi dia sering dipakai kalau untuk pemeriksaan hematologi. Kalau pakai red itu granula dari basofilnya lebih jelas. Kalau pakai Ginsa, granula basofil itu bisa larut, bisa nggak tampak. Kalau granula eosinofilnya di warna Android itu orange. Kalau di Ginsa agak gelap, jadinya agak kecoklatan, coklat orange. Terus kalau red ini dia minusnya, dia tidak tahan lama. Kalau di iklim kita di Indonesia, iklim tropis, dia akan memucat beberapa tahun. Kalau eosin cenderung tahan lama. Red tadi boleh tidak difiksasi, karena tidak perlu fiksasi yang terpisah karena dia sudah mengandung metanol. Kalau si Ginsa itu harus difiksasi. Terus apa lagi ya? Kalau dari morfologinya, eritrositnya itu warna merah kalau di right, jadi lebih pink kelihatannya. Kalau di Ginsa itu agak kelabu, jadi agak gelap. Sama kayak yang eosin juga jadinya lebih gelap. Karena bedanya kalau di Ginsa itu ada 3 zat warna, ada methylene blue, eosin, dan azur methylene. Itu bedanya. Jadi kalau yang right dia cocoknya untuk sel darah atau untuk sum-sum tulang, untuk melihat sel-sel. Kalau Ginsa itu lebih cocok untuk melihat morfologi dari parasit darah, makanya sering dipakai untuk melihat malaria, plasmodium, ya plasmodium. Terus bedanya lagi, kalau yang red ini dia siap pakai,
tinggal ditambah aja buffernya ya. Kalau bisa dia perlu disiapkan dulu, jadi kita yang mengencerkan dulu di tempat lain dengan buffer. Kita bahas juga ginsanya ya. Nah, kalau ginsa dia ini perlu fiksasi terpisah tadi ya, fiksasi terpisah. Jadi, oh ya, sebelum digunakan dulu. Sebelum digunakan kan tadi sudah disebutkan bahwa dia harus kita campurkan dulu tuh dengan buffer. Karena ginsa ini bisa kita simpan dalam bentuk ginsa stok. Makanya juga dia jadi cenderung tahan lama karena dia disimpannya dalam bentuk stok. Kalau yang mereka tadi kan sudah siap pakai. Nah, kalau ginsa dia itu disimpan dalam bentuk ginsa stok. Jadi kita bikin dulu reagen kerjanya. Apa maksudnya? Larutan ginsa kerjanya. Jadi kita encerkan dulu. Kalau untuk sel darahnya bisa ginsanya 1 tetes, terus buffernya 1 ml. 1 ml buffer 1 tetes untuk 1 ml buffer. Kalau sudah diencerkan cuma tahan 24 jam. Kalau lebih dari itu maka yang diencerkan tadi sudah rusak. Prosedurnya pertama difiksasi dulu dengan metanol, biarkan dia kering di udara. Kemudian hitung ginsa. Kalau yang di ini ginsanya 1:9, 15 sampai 20 menit. Kemudian setelah itu cuci dengan air mengalir. Cuci dengan air mengalir, kemudian dikering-anginkan. Jadi untuk pemakaiannya sebenarnya tergantung keperluan aja sih. Memang sering juga nih ginsa ini dilakukan secara rutin untuk diskon. Cuma kalau mau lihat morfologinya lebih jelas itu bisa pakai light. Kalau bedanya ya dengan light, dia kan ada azur metilnya. Azur metil ini sebenarnya adalah zat warna metilen blue yang rusak atau teroksidasi. Malah pas dicampur dengan metilen blue dan eoksin malah bikin pewarnaan parasitnya lebih kontras. Nah, makanya ginsa jadi pakai 3 itu, makanya seringnya digunakan untuk parasit. Oke. Langkah selanjutnya setelah pewarnaan, setelah pembuatan hapusan darah, pewarnaan hapusan darahnya kemudian diperiksa hapusan darahnya. Jadi preparat yang sudah kering dievaluasi terlebih dahulu, memakai pembesaran kecil. Pembesaran kecil berarti pembesaran dengan lensa objektif 10 kali untuk di screening. Lihat keseluruhan hapusnya, dilihat keadaan pewarnaannya baik atau tidak, untuk melihat keadaan eritrositnya apakah merata atau bertumpuk-tumpuk. Nah, jadi hapusan itu idealnya ada tampak 3 zona. Zona tebal, nih kepala, kemudian badan, dan terakhir adalah ujung tipis, nempel bagian ekor. Jadi idealnya ada 3 itu. Pemeriksaannya dilakukan di tempat yang daerah eritrositnya merata sama berdampingan, yang warnanya yang warna merah jambu, merah muda. Pemeriksaan itu dimulai dari tepi sebelah atas, kemudian maksudnya itu dari sini ya, zigzag gitu. Zigzag. Jadi atas turun bawah, samping atas, samping bawah, samping. Nah, kalau dari sini bawah ya, tapi bawah, samping,
bener sih atas ya, samping, bawah, samping, atas, dan seterusnya. Sampai jumlahnya 100 atau 200 leukosit. Ini tergantung jumlah leukositnya. Jumlah maksudnya hitung dan tergantung hitung jumlahnya. Tuh, jadi lapisannya ini harus ada bagian tipisnya, makanya harus ideal tadi. Harus ada bagian yang cukup tipis, jadi eritrositnya termasuk juga leukositnya itu jelas terpisah satu dengan lainnya. Dalam pemeriksaan juga harus tidak boleh ada endapan cat dan leukosit itu tidak boleh menggerombol pada akhir apusan tadi. Bila tidak memenuhi syarat, maka harus diulang dengan hapusan yang baru. Nah, ini untuk sebelum kita hitung, kita juga harus kenali dulu leukosit-leukositnya, jenis-jenis dari leukositnya. Saya sudah dipraktikkan, jadi nggak mau ulang saja ya. Kita harus paham ciri sel leukosit pada preparat apusan darah tepi normal itu seperti apa. Cirinya, kalau darah tepi yang normal pada saat identifikasi, misalnya untuk ini hitung jenis leukosit, kita harus paham ciri dari masing-masing inti sel. Inti yang bagian putihnya adalah inti, kemudian sitoplasmanya seperti apa, dan granulanya seperti apa. Lalu setelah paham masing-masingnya, mereka perbedaannya di sini aja, pokoknya di intinya, sitoplasmanya, atau di granulanya. Jadi kita bisa paham yang mana granulosit, yang mana agranulosit. Kita bahas satu-satu dari basofil. Basofil ukuran selnya 12 sampai 18 mikrometer, bentuk selnya bulat atau oval, warna sitoplasma, dan dia sitoplasmanya hampir tidak terlihat kalau di basofil, ditutupi granula dan nukleus. Nih kelihatan ya, kalau dia tertutup granulanya itu besar-besar. Bentuk intinya sebenarnya adalah bentuk oval pada basofil muda dan bentuk lobular pada basofil yang dewasa. Kemudian jadi granulanya itu gini, kasar ungu makanya. Kemudian tipe kromatin pada pucat, rasio inti dan sitoplasma rendah atau sangat rendah. Jadi kalau rasionya rendah berarti intinya lumayannya banyak. Nukleolusnya tidak tampak, anak intinya tidak tampak. Distribusinya pada darah tepi itu kurang dari 1% normalnya. Di sum-sum tulang kurang dari 1%. Ini perbesaran 1000 kali. Jadi di objektifnya 100, okularnya 10.000. Nah ini gambar dari basofil. Basofilnya ini ya. Ini juga basofil. Ya khas sekali granulanya basofilik atau granulanya kasar ungu biru. Dia mengikat warna dari methylene blue. Kemudian eosinofil. Eosinofil itu ukurannya 15 sampai 25 mikrometer, bentuk selnya oval atau bulat. Warna sitoplasmanya itu sebenarnya pucat, ditutupi oleh granul. Granularitasnya eosinofilik. Eosinofilik ini maksudnya adalah orange. Eosinofilik itu warnanya orange. Eosinofilik banyak dan ukurannya sama besar. Dia sitoplasmanya pucat ya, merah muda sampai petak luarnya, jadi kelihatan granulnya. Granulnya ini tapi besar, tapi besarnya itu rata, maksudnya itu sama besar. Terus bentuk intinya lebih biasanya bilobus, biasanya ada dua lobus kayak gitu. Jadi kalau eosinofil ini sering saya
Kalau saya sering mengenalinya kayak headset gitu. Jadi ada dua, terus ada garisnya. Jadi kadang kayak headset gambarnya. Jadi bagus, tipe kromatanya padat, flash intensitasnya rendah atau sangat rendah. Nukleusnya sama tidak tampak, distribusinya di daerah 2-4%. Susun tulang kurang dari 2%, perbesaran segitiga pertemuan juga sama. Kebanyakan gitu ya kalau sel. Nah, ini adalah yang makanya saya bilang ini kayak headset sih. Gitu bentuknya. Masalahnya kalau kita ketemu yang lobusnya 3, melihat apakah granulanya itu besarnya rata. Kalau ini kan besarnya rata, ini sama-sama besar, dia kasar cuma rata besarnya. Kalau itu membedakannya dengan neutrofil. Kalau sama besar berarti eosinofil. Jadi membedakannya jangan dari intinya, karena kalau dari intinya itu kita bisa tertukar sama si neutrofil. Neutrofil kan sama lobusnya seperti itu juga kalau lebih dari 2. Kalau misalnya 3 lobus misalnya. Kan? Tapi jika granulanya itu tipis, tidak rata, tidak sama besar, maka itu adalah neutrofil. Jadi kalau yang rata seperti ini itu adalah eosinofil. Itu bedanya ya. Kemudian neutrofil batang. Ukuran selnya 14-20 mikrometer, bentuk selnya oval atau bulat, warna sitoplasmanya pink. Granularitasnya sedikit azurofilik neutrofilik. Azurofilik itu dia mengandung enzim lisosom dan peroksidase. Warnanya itu ini kayak gini, ungu kemerahan dengan pewarnaan kayak makin tua sel semakin sedikit. Kalau sel tua jadinya bisa tidak menyerap warna, jadi tidak tampak. Terus intinya ya ini yang khasnya kalau batang dia bentuknya itu lonjong seperti sepatu kuda atau berlobus, tetapi dia tidak bersegmen. Jadi ini kayak terus saja gitu, nggak ada segmen-segmen yang nggak ada benangnya. Dia jadinya kayak bentuk batang melengkung seperti huruf C. Tuh. Rasio inti sitoplasma rendah atau sangat rendah, nukleus tidak terlihat, distribusinya di daerah 5%, disusun tulang 5-20%. Lanjut. Nah, ini gambar lebih jelasnya ya dari neutrofil batang. Ini seperti itu cek, belum ada benang-benangnya. Kalau sudah muncul benang kayak gini, ini itu adalah neutrofil segmen. Ukurannya 14-20 mikrometer, bentuk selnya oval atau bulat, warna sitoplasmanya pink. Bentuk sitoplasmanya pink. Kemudian granularitasnya sedikit azurofilik neutrofilik. Bentuk intinya berlobus normal kurang dari 5 lobus. Tipe bentuk intinya berlobus normalnya kurang dari 5 lobus. Jadi kalau lebih dari 5 itu hipersegmen biasanya. Itu hipersegmen. Oke, tadi ya kita ulang ke granularitas. Saya agak kaget tadi ya. Ada lampunya sebenarnya, tapi karena genset jadi cuma lampunya nggak mati.
Semoga masih nyambung internetnya. Kita ulang ya. Granularitas itu sedikit azurofilik, neutrofilik. Maksudnya itu seperti apa? Dia granulnya bedanya tadi ya sama yang eosin, bedanya granulanya itu ungu sama halus. Kelihatannya halus, beda dengan si eosin tadi. Tipe kromatinnya padat, rasio inti sitoplasma sangat rendah. Sisanya sama. Nah, dia ini paling banyak di darah. Distribusinya 40-75%, susu tulangnya 5-20%, perbesarannya 1000 kali. Ini gambar lebih jelasnya. Si neutrofil segmen. Ada banyak kubusnya. Coba granulnya halus bandingkan sama yang eosin tadi. Kemudian monosit. Monosit berarti yang granulosit, dia tidak bergranul atau bergranul sangat sedikit. Ukurannya 15-25 mikron, lebar, bentuknya bulat, oval, tidak teratur, warna sitoplasmanya abu-abu biru. Granularitasnya tidak ada atau sedikit granul azurofilik halus, jadi dia tidak punya granul atau ada tapi sangat sedikit dan halus yang azurofilik. Bentuk inti biasanya itu tidak teratur, tapi bisa juga yang monosit ini yang khasnya dia bentuknya ada juga yang seperti ninja biasanya, kayak kacang kalau kata saya. Rasio inti sitoplasma sedang atau rendah, nukleolus tidak terlihat, distribusi di darah 2-8%, sumsum tulang kurang dari 2%. Nah, kalau kita lihat lagi ya, nih berarti ada yang putih-putih ini. Nih kalau di sini di sitoplasmanya lebih terlihat. Lihat nih, ini jelas sekali. Ini adalah vakuola. Jadi dia sering muncul di sitoplasma. Di sitoplasmanya si monosit ada vakuolanya. Jadi monosit khas dengan sitoplasma biru lembayu yang berisi vakuola-vakuola kecil. Monosit khas dengan sitoplasma ungu dengan bentuk nukleus sangat tidak teratur. Ini tidak teratur. Dan ini agak kayak ginjal kan ya, kayak kacang itu saya. Kalau ini monosit dan neutrofil segmen. Yang ini monosit, yang ini neutrofil segmen. Pada monosit kromatinnya kurang padat, sedangkan warna dan granularitas sitoplasmanya berwarna merah jambu. Ukurannya sering lebih besar dan terdapat banyak vakuola. Banyak vakuolanya. Lebih besar biasanya daripada neutrofil. Kemudian limfosit, limfositnya bentuknya seperti ini, ukurannya 10-15 mikron, bentuknya bulat, pada oval, atasnya sebenarnya biru dan tidak ada granul. Ini limfosit, ini ukurannya hampir sama dengan eritrosit, coba bandingkan dengan eritrosit ya. Kemudian tipe kromatinnya homogen padat, rasio inti sitoplasmanya tinggi atau sangat tinggi. Jadi hampir seluruh isinya itu adalah inti. Nukleolus tidak terlihat, kadang hampir tidak terlihat. Kadang-kadang hampir tidak terlihat. Satu nukleolus kecil, sebenarnya ada nukleolusnya tapi sering tidak terlihat. Distribusinya di darah 25-40%, di sumsum tulang 5-20%. Macam-macam limfosit. Ada limfosit normal besar dengan sitoplasma pucat tanpa granul, ada limfosit granular besar dengan butir azurofilik kasar dan sitoplasma yang jernih. Itu juga limfosit. Ini juga limfosit granular dengan granula azurofilik yang kasar. Nah, kemudian bisa juga ada limfosit yang reaktif. Limfosit reaktif ini terlihat selama infeksi, khususnya infeksi virus, namun bisa juga dijumpai dalam darah normal. Bentuknya kayak gitu kalau dia limfosit reaktif.
Nah, ini yang khas sekali, yaitu adalah limfosit plasma biru. Nah, limfosit ini sering ditemukan pada infeksi virus, terutama infeksi DHF, DNJ, hemorrhagic fever, ya, demam berdarah. Limfosit plasma biru ini sebenarnya dia sitoplasmanya warnanya kayak gini, biru tua, dan ukurannya cocok lihat bandingkan dengan eritrosit, ukurannya lebih besar daripada limfosit yang biasa. Intinya itu ada di salah satu tepi selnya kayak gini, bisa oval, bisa berbentuk ginjal. Ini erat kaitannya tadi dengan DHF. Kalau DHF bisa juga dilihat lapisan darahnya, adakah limfosit plasma birunya. Ini adalah limfosit atipik. Oke. Kalau kalian benar-benar menyimak video ini, jadi tidak hanya saya kirim terus tidak didengarkan, kalian jawab nanti di komentar. Yang ini jawab dengan angka 1, ini limfosit apa, ini leukosit jenis apa. Ini nomor 1 ya, leukosit jenis apa, jawab nanti. Kemudian ini yang kedua, jawab yang nomor 2 ini limfosit jenis apa. Cluenya yang nomor 1 ini adalah yang granulosit, yang nomor 2 adalah contoh yang agranulosit. Gampang ya, jawab di komentar. Kita lihat bahwa kalian benar-benar menyimak video ini. Oke, lanjut. Perhitungan persentase dengan cara menghitung sebanyak 100 leukosit yang ditemukan dalam lapang pandang mikroskop. Setiap leukosit yang ditemukan pada 10 pembagian dimasukkan ke tiap jenis sel leukosit sebanyak 10, sehingga apabila dijumlahkan maka 10 kali 10 menjadi 100 leukosit. Paham ya maksudnya? Jadi untuk perhitungan jenis leukosit, ini dibikin tabel seperti ini yang isinya ada 10 lapang pandang. Setiap leukosit yang dilihat mula-mula dicatat pada kolom yang 1. Kolom 1 ini berarti kolom yang ini. Kalau sudah sampai jumlahnya 10, jadi bisa, kalau saya sering juga pakai yang seperti ini, pakai gambar bilah lidi. Jadi kalau ketemunya stop, tulis 1 bilah lidi. Terus ketemu segmen, 1 bilah lidi, ketemu segmen lagi, 1 bilah lidi lagi. Kalau di lapang pandang berikutnya ada limfosit, 1 bilah lidi lagi, sampai yang kolom 1 ini 10 jumlahnya, baru lanjut ke kolom 2. Kalau kolom 2-nya sudah sampai 10 lagi jumlahnya, lanjut lagi ke kolom 3, dan seterusnya. Bila 10 kolom sudah terisi, berarti sudah ada 100 sel, maka masing-masingnya dihitung, ya masing-masing jenis selnya dihitung, lalu dijumlahkan. Jadi ini kalau dalam 100 leukosit. Kalau yang 200 leukosit ya cari per 200. Ini nilai normalnya, basofil persentase rata-ratanya 0 sampai 1%, eosinofil 1 sampai 3%, batang stok 2 sampai 6%, segmen 50 sampai 70%, limfosit 20 sampai 40%, monosit 2 sampai 8%. Untuk perhitungan yang mutlak, tinggal maksudnya mutlak itu mencari jumlah mutlaknya. Kalau tadi kan dalam bentuk persentase, ini dalam bentuk angkanya. Untuk menghitung ini diperlukan jumlah leukosit per milimeter kubik darah. Lalu dikalikan silang dengan jumlah persen untuk tiap jenis leukosit dan dibagi 100% akan didapatkan hasil. Ini jumlah hitung leukosit, jumlah leukosit ya yang sebelumnya kita bahas, dikali dengan persentase hasil dari deep count dibagi dengan 100%. Dapat hasilnya dalam jumlah mutlak. Kemudian pemeriksaan otomatik. Kalau yang otomatik dengan hematologi analyzer seperti biasa ada 3. Ada metode yang resistensi elektronik, impedan, atau
tahanan listrik, impedan atau tekanan listrik, itu dibagi lagi jadi dua. Ada direct current DC dan ada direct current plus radio frekuensi. Kalau yang direct current itu dia berdasarkan ukuran atau volume selnya. Kalau direct current disertai dengan radio frekuensi, jadi tidak hanya ukuran atau volume dari selnya, juga ukuran intinya sama kepadatan dari kepadatan dari selnya. Itu untuk yang impedan. Impedan ini sebentar. Saya ada gambarnya. Ini. Jadi kalau yang tadi ya detection metodenya yang DC itu berarti tadi direct current itu berdasarkan ukuran dan volumenya aja. Kalau yang RF disertai RF itu juga dilihat dari ukuran inti nih, lihat ya, dia melewatinya ukuran inti sama kepadatan dari selnya seperti itu. Sebentar. Yang lainnya itu ada metode optik berarti pakai sinar pakai sinar. Itu ada yang light scatter dan ada light scatter dan absorpsi kalau untuk pemeriksaan jenis leukositnya. Kalau yang light scatter itu sel-sel darahnya melewati suatu flow cell sama kayak hitung leukosit tadi ya, di mana sinar difokuskan. Terus sinarnya itu dipencarkan ke segala arah karena selnya menghalangi jalannya sinar, jadi diketahui sinar yang dipencar itu ditangkap oleh fotodetektor namanya, lalu dianalisis dan dikonversikan. Kalau yang light scatter dan absorpsi ini terbagi lagi jadi yang fluoresensi dan sitokimia. Kalau yang fluoresensi dia mengabsorpsi sinar dengan panjang gelombang tertentu. Jadi tergantung dengan sumber sinar yang digunakan. Kemudian karena namanya fluoresensi ya, jadi dia ada emisinya, ada fluoresensinya. Nah, panjang gelombang dari fluoresensi itu adalah panjang gelombang sesuai sumber sinarnya. Jadi prinsipnya kalau yang fluoresensi leukositnya diwarnai dengan warnaan asam nukleat yang spesifik, bisa mewarnai DNA atau RNA, kemudian intensitasnya itu sebanding dengan kandungan dari DNA atau RNA-nya di dalam inti. Setelah dia akan mengemisikan fluoresensi. Warna apa? Ya tadi tergantung dengan panjang gelombangnya. Dia juga ada ininya, apa sih namanya? Reagen plasisnya, stromatolyzer biasanya. Dia akan masuk ke dalam sel, kemudian mewarnai asam nukleat dan organel sitoplasma, misalnya seperti retikulum endoplasma. Dalam pewarnaan itu jadinya ada 4 jenis leukosit, termasuk juga retikulosit dan eritroblast. Kemudian kalau yang sitokimia dia membedakannya. Kalau sitokimia ini dia ada peroksidasinya, jadi menggunakan peroksidasi juga. Dia yang kalau yang tidak ada peroksidase, limfosit ya sama sel-sel besar itu peroksidasinya negatif, jadi tidak terwarnai. Kalau neutrofil, eosinofil, monosit, dia mengandung sejumlah peroksidase yang bervariasi, jadi bisa diketahui ini siapa.
Kalau tadi antara neutrofil, eosinofil, monosit, neutrofil itu lebih banyak daripada eosinofil, lebih banyak daripada monosit. Kalau yang sitokimia ini eritrosit itu lisis, tapi leukosit bentuknya tetap menggunakan formaldehid, non-formalin. Lagi ya. Jadi selnya digambarkan dengan apa namanya? Sitogram. Selnya akan digambarkan dalam sitogram sebagai suatu titik tertentu dengan kadar sinar yang dipancarkan dan diabsorpsi. Dengan misalkan sitokimia ini, dia bisa dengan sitokimia jadi bisa dikelompokkan jadi 6 jenis sel: neutrosil, eosinofil, monosit, limfosit, basofil, sama yang namanya large unstained cell. Jadi yang sel-sel besar yang tidak terwarnai. Kalau pada basofil, sitokimianya itu basofil tidak lisis, jadi dihitung ukuran selnya. Kalau basofil itu dia pakai sinar helium neon laser gitu. Ada scatternya, ada sudut yang rendah kalau basofil. Lalu ada yang kombinasi impedan dan metode optikal. Jadi kombinasi dari dua metode ini. Nah, ini contoh-contoh alatnya ya. Jadi kalau untuk prinsipnya kalian bisa, ini dari bahan kajian kalian juga, kalau mau tahu prinsipnya lebih dalam, biasanya ada di manual booknya masing-masing, walaupun bisa beda-beda tergantung alatnya merek siapa, tapi kurang lebih umumnya seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau yang impedance itu contohnya yang DC itu Coulter. Kalau yang DC sekaligus RF, Sysmex NE8000. Yang light scatter itu contohnya Celadin 3200. Light scatter dan absorpsi itu Sysmex XE2100, Technicon 1 dan Avia 2120. Kombinasi impedan dan light scatter bisa cek di Cobas Helios 5D. Cari aja masing-masingnya buat menambah wawasannya. Karena kalau kerja zaman sekarang itu udah jarang sih kalau untuk hitung jenis sensitif pasti untuk medicine hematologi maksud secara umumnya biasanya pakai hematologi analyzer kalian sekarang yang manual itu sebagai konfirmasi biasanya, kecuali di daerah mana puskesmas saja kan sekarang banyaknya pakai hematologi analyzer. Kemudian ada resistensi pumping. Nah, ini keuntungan dan kerugiannya. Yang manual, untungnya dapat melihat morfologi sel dengan lebih jelas. Jadi kalau kita manual pakai hapusan darah, itu kita bisa tahu morfologinya, bisa lihat dengan jelas bentuknya. Dan dapat membedakan 6 populasi, karena yang kita pakai adalah mata kita yang mengenali. Tinggal takutnya kita yang salah mengenali, makanya kalian harus kenal dan ingat jawab tadi ya, nomor 1 dan nomor 2 itu apa. Itu untuk yang normal dulu. Nantinya yang kedua kalian lebih ini lagi, harus kenal yang tidak normal sama yang muda. Kerugiannya kalau yang manual itu makan waktu, kan dari awal tadi yang hapusan darah dulu, lalu diwarnai, lalu diperiksa lagi, baru hitung per 100. Kurang reliabilitas dan tergantung kemampuan pemeriksa. Ini tadi tergantung kemampuan pemeriksa. Kalau pemeriksanya salah mengenali bisa salah juga. Kemudian otomatiknya keuntungan itu lebih cepat dan ekonomis. Cepat ya, dengan berapa detik sudah selesai, 30 detik. Tergantung anaknya sih, tergantung parameternya juga banyak atau enggak. Jumlah sampel besar, reliabilitas dan akurasinya lebih tinggi,
digunakan sebagai screening. Iya, screening kalau apa ya, mau tahu secara, kadang kan kalau ada tanda flagnya, ada tanda benderanya, baru kita cari dengan yang manual apa yang terjadi dengan dia, dengan darahnya. Kerugian belum bisa menggambarkan morfologi sel, jadi menggambarkannya berdasarkan tadi light laser dan pewarnaan dan fluoresensi dan sitokimianya tadi aja ya paling bisa. Kalau gambar yang seperti kita lihat di mikroskop ya belum, perlu konfirmasi manual. Nah, perlu konfirmasi manual juga kalau ada kelainan, kalau ada yang dianggap tidak normal. Belum bisa menggambarkan staf dan segmen netrofil, jadi masih dalam kesatuan netrofil. Nah, terima kasih perhatiannya. Semoga benar-benar disimak sampai habis, dan bukti kalian menyimak adalah tadi kalian akan jawab yang kalian akan jawab nomor 1 tadi apa, nomor 2 apa. Saya akhiri, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi. Semangat habis ini UAS. Semoga kalian sukses, asal berhasil UASnya ya.